Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'adana min barakatihi fid dharain amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi Amin. Baik, langsung saja kita mulai ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini, melanjutkan pertemuan sebelumnya, hadis yang ke-151 membahas tentang orang-orang yang harus dikasihani. Bismillahirrahmanirrahim. Irhamu minan nasi thalathatan. Belas kasihanilah oleh kalian 3 macam orang, yaitu aziza qaumin dzalla, orang mulia di antara kaum yang menjadi hina, wa ghaniya qaumin ittaqarra, dan orang kaya di antara kaum yang jatuh miskin, wa aliman baina juhalin, dan orang alim yang berada di tengah-tengah orang yang jahil atau bodoh. Rawahul Askari, riwayat Imam Al-Askari. Jadi orang yang perlu dikasihani itu ada berapa macam? Ada 3 macam, yaitu orang yang mulia di kalangan suatu kaum kemudian menjadi hina, kemudian orang kaya dari suatu kaum yang menjadi miskin atau jatuh miskin. Selanjutnya orang alim yang hidup di tengah orang-orang yang tidak mengerti agama. Hadis ini menganjurkan kepada kita agar berlaku kasih sayang dan memberikan santunan serta bantuan kepada mereka. Selanjutnya hadis yang ke-152 tentang menjauhi kemewahan duniawi. Izhad fid dunya yuhibbukallah. Berzuhudlah terhadap masalah duniawi, niscaya Allah akan mencintaimu. Wazhad fima fi aidin nasi yuhibbukan nas. Dan berzuhudlah terhadap apa yang ada di tangan orang lain, niscaya orang akan mencintaimu. Rawahul Hakim an Sahal bin Sa'ad, riwayat Hakim melalui Sahal ibnu Sa'ad. Jadi bagian pertama dari hadis ini mempunyai makna yang sama dengan hadis yang telah disebutkan di atas, yaitu yang mengatakan apabila engkau menginginkan agar Allah mencintaimu, maka bencilah perkara duniawi. Hanya dalam hadis yang pertama, hitobnya ditujukan kepada orang-orang kaya, karena kelanjutannya mengatakan apabila engkau menginginkan agar orang-orang menyukaimu, maka berikanlah kepada mereka sebagian dari kelebihan hartamu. Sedangkan dalam hadis ini hitobnya ditujukan kepada orang-orang yang tidak mampu atau orang miskin. Oleh sebab itu maka dikatakan dalam kalimat selanjutnya, berzuhudlah, atau janganlah engkau mengharapkan apa yang ada pada orang lain, niscaya engkau akan disukai oleh mereka. Melalui kedua hadis tersebut tampak jelas bagi kita pengertian yang sebenarnya dari kata zuhud, yaitu tidak menjadikan duniawi sebagai tujuan dari segala-galanya, melainkan duniawi adalah sarana untuk mencapai kebahagiaan di akhirat. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaik wa la tabghil fasada fil ard innallaha la yuhibbul mufsidin. Artinya, dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi, dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Selanjutnya hadis yang ke-153 mengenai kerabat orang alim. Azhadun nasi fil alam ahlu wa jiranu, rawahu Ibnu Addi an Jabir. Artinya, orang yang paling zuhud terhadap orang alim adalah keluarga dan tetangganya. Riwayat Ibnu Addi melalui Jabir. Jadi biasanya orang yang paling berzuhud terhadap orang yang alim ialah anak istrinya dan para tetangganya, karena
Mereka sudah mengenalinya sehari-hari sehingga mereka tidak mau mengharapkan apa-apa darinya, padahal ia adalah orang yang alim. Mereka dapat belajar banyak mengenai agama darinya, atau makna yang dimaksud ialah bahwa orang yang seharusnya lebih mementingkan orang yang alim adalah keluarga dan para tetangganya. Dengan kata lain, mereka harus lebih mendahulukan kepentingan orang alim daripada diri mereka sendiri. Selanjutnya hadis yang ke-154 membahas tentang mengingat mati. Azhadun nasi man lam yansal qabra wal bila. Orang yang paling zuhud adalah orang yang selalu mengingat kuburan mati dan kebinasaan. Wa taraka afdhala zinatil hayatid dunya, serta meninggalkan perhiasan dunia yang mewah. Wa atharu ma yabqa ala ma yafna, karena memilih pahala atau kehidupan akhirat yang abadi daripada perhiasan dunia yang pasti binasa. Walam ya'udda ghadan min ayyamihi wa'adda nafsahu fil mauta, juga tidak menganggap bahwa hari esok adalah harinya, dan ia menganggap atau berkeyakinan bahwa dirinya pasti akan mati. Rawahul Baihaqi 'anid Dahhak mursalan, riwayat Baihaqi melalui ad-Dahhak secara mursal. Lafaz al-qabro artinya adalah kuburan, yang dimaksud adalah mati. Lafaz al-bila artinya fana dan artinya musnah atau rusak. Barang siapa yang selalu mengingat mati dan kefanaan serta meninggalkan kehidupan duniawi yang mewah karena lebih memilih pahala akhirat, dan ia menganggap dirinya besok pasti mati, maka ia adalah termasuk orang yang paling berzuhud. Hadis ini sama dengan hadis lainnya yang sejenis, yaitu yang menerangkan tentang keutamaan berzuhud dan anjuran untuk berzuhud. Hadis yang ke-155 tentang amalan yang berpahala besar. Isbaghul wudu'i syatrul iman, menyempurnakan wudu adalah bagian dari iman. Walhamdulillahi tamla'ul mizana wat tasbihu wat takbir. Bacaan hamdalah dapat memenuhi mizan atau timbangan amal perbuatan. Tasbih dan takbir yamla'anis samawati wal ard, dapat memenuhi langit dan bumi. Wassalatu nurun wazzakatu burhanun wassabru diya'un, dan sholat adalah nur atau cahaya, dan zakat adalah bukti, sabar adalah penerang. Wal Qur'anu hujjatun, dan Al-Qur'an adalah hujjah laka au alatka, adalah hujjah bagimu atau hujjah terhadapmu. Alaika kullun nasi yaghdu fabai'un nafsahu famu'tikuha au mubiquha. Setiap manusia berupaya di pagi hari, maka barang siapa yang menjual dirinya atau demi mencapai keridhaan Rabb-nya, berarti ia memerdekakannya dari neraka atau membinasakannya. Bila ia menjual dirinya demi kerelaan syaitan atau setan. Rawahu Ibnu Hibban an Abu Malik al-Ash'ari, riwayat Ibnu Hibban melalui Abu Malik al-Ash'ari. Jadi menyempurnakan wudu artinya mengerjakan wudu dengan baik berikut sunat-sunatnya. Hal ini dikatakan sebagian daripada iman. Karena apa? Karena dalam hadis yang lain disebutkan bahwa kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Gimana bentuk lafadznya? Yaitu an-nadhafatu minal iman. Bacaan alhamdulillah pahalanya dapat memenuhi timbangan amal baik orang yang mengerjakannya. Bacaan tasbih dan takbir yakni subhanallah dan Allahu akbar pahalanya dapat memenuhi langit dan bumi. Sedangkan sholat adalah nur atau cahaya yang memancar di diri pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sedangkan zakat merupakan bukti bagi keimanan seseorang. Sabar merupakan sinar yang menerangi pelakunya kelak di hari kiamat. Dan Al-Quran merupakan hujjah yang bermanfaat bagi dirimu, atau ia balik menjadi hujjah yang menyerang dirimu. Setiap orang berpagi hari untuk mencari penghidupannya. Barang siapa yang menjual dirinya demi kerelaan Allah Subhanahu wa taala, berarti ia memerdekakannya dari api
neraka. Dan barang siapa yang menjualnya untuk kepuasan hawa nafsunya, berarti ia membinasakan dirinya karena dirinya kelak akan dijerumuskan ke dalam neraka. Sehubungan dengan hal ini Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Inna sa'yakum lasyatta fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra wa ma yughni 'anhu maluhu idza taradda. Artinya, sesungguhnya usaha kalian berbeda-beda. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yaitu surga, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala yang terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sukar dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Quran Surat Al-Lail ayat 4-11. Selanjutnya hadis yang ke-156 mengenai malu kepada Allah. Istahyu minallahi haqqal haya. Man istahya minallahi haqqal haya'i falyahfadir ra'sa wa ma wa'a wal yahfadil batna wa ma hawa wal yadhkuril mauta wal bila wa man arada al-akhirata taraka zinatal hayatid dunya faman fa'ala dzalika faqad istahya minallahi haqqal haya. Rawahu Tirmidzi an Abi Mas'ud. Artinya, malulah kalian terhadap Allah dengan sebenar-benarnya. Barang siapa merasa malu terhadap Allah dengan sebenar-benarnya, maka hendaknya ia memelihara kepala atau akal dan apa yang terdapat padanya, dan hendaknya ia memelihara perut dan apa yang dikandungnya, serta hendaknya ia mengingat mati dan kefanaan. Barang siapa yang menginginkan pahala akhirat, tinggalkan perhiasan kehidupan dunia. Barang siapa mengerjakan hal tersebut berarti dia sendiri benar-benar merasa malu kepada Allah. Riwayat Tirmidzi melalui Ibnu Mas'ud. Jadi hadis ini menerangkan tentang keutamaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala dan menganjurkan kita agar mengerjakannya. Memelihara kepala dan apa yang terdapat padanya, maksudnya mata, telinga, dan mulut serta anggota lainnya yang terdapat pada kepala. Pengertian memelihara adalah memelihara anggota-anggota tersebut dari berbuat maksiat. Hadis ini secara khusus hanya menyebutkan kepala dan anggota-anggota lainnya yang terdapat padanya karena kepala merupakan pusat dari segalanya, dan hendaknya ia memelihara perut serta apa yang dikandungnya. Maksudnya, janganlah ia memakan barang-barang yang diharamkan, baik yang haram dzati seperti khamar, babi, dan barang najis, maupun barang yang haram fi'li seperti makan beras hasil curian dan lain sebagainya, yang hukumnya haram karena perbuatan pelakunya, bukan karena barangnya. Dzikrul maut atau mengingat mati dan kefanaan merupakan hal yang dianjurkan, karena dengan mengingat mati seseorang akan ingat hari akhirat. Bila ia ingat hari akhirat, maka terpaculah dirinya untuk berbuat amal soleh guna bekal di hari kemudian. Barang siapa yang ingat akhirat, dengan sendirinya ia akan meninggalkan perhiasan kemewahan duniawi. Barang siapa yang mengerjakan semua itu berarti ia benar-benar malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadis selanjutnya, hadis tentang berobat dengan membaca surat Al-Fatihah dan Al-Ikhlas, hadis yang ke-157 ya. Istashfu bima hamidallahu ta'ala bihi nafsahu qabla an tahmadahu khalquh. Berobatlah kalian dengan mengucapkan lafaz yang dijadikan pujian oleh Allah terhadap dirinya sebelum makhluk memujinya. Wa mimma madahallahu ta'ala bihi nafsah alhamdulillah. Dan di antara lafaz yang dijadikan pujian Allah terhadap dirinya adalah kalimat alhamdulillah, atau artinya segala puji bagi Allah. Wa qul huwallahu ahad, dan qul huwallahu ahad artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Faman lam yashfihil Qur'anu fala syafahu ahadun.
Dan barang siapa yang tidak disembuhkan oleh Al-Quran, maka tiada seorang pun yang dapat menyembuhkannya. Rawahu Ibnu Nafi' an Raja Al-Ghanawi. Riwayat Ibnu Nafi' melalui Raja Al-Ghanawi. Jadi berobatlah kalian dengan memperbanyak bacaan pujian yang dipakai oleh Allah untuk memuji dirinya sebelum dia menciptakan makhluk-makhluknya, yaitu dengan bacaan Alhamdulillah atau surat Al-Fatihah dan Qul huwallahu ahad atau surat Al-Ikhlas. Barang siapa yang tidak dapat disembuhkan oleh Al-Quran, maka tiada seorang pun yang dapat menyembuhkannya. Penyakit yang dapat diobati dengan bacaan-bacaan tersebut adalah penyakit lahir dan penyakit batin. Barang siapa yang terkena penyakit lalu banyak membaca kedua surat itu dengan penuh keikhlasan dan ketaatan, insya Allah dengan seizinnya ia akan sembuh dari penyakit tersebut. Hadis ini menerangkan tentang keutamaan membaca surat Al-Fatihah dan surat Al-Ikhlas. Selanjutnya hadis yang ke-158 membahas tentang merahasiakan keperluan. Ista'inu ala injahil hawaij bil kitman fa inna kulladhi ni'matin mahsudun. Rawahu Abu Nu'aim an Mu'adz bin Jabal. Artinya, jadikanlah menyembunyikan keperluan sebagai sarana untuk mendapatkan keperluan itu, karena sesungguhnya setiap orang yang memiliki nikmat selalu diirikan. Riwayat Abu Nu'aim melalui Mu'adz ibnu Jabal radhiyallahu anhu. Jadi apabila engkau mempunyai suatu keperluan atau kebutuhan, sembunyikanlah keperluanmu itu hingga engkau dapat meraihnya, karena sesungguhnya setiap orang yang berhasil meraih keberuntungan selalu diirikan oleh orang lain. Seandainya engkau tidak memakai sarana menyembunyikan tujuanmu, niscaya orang lain akan mendahuluimu atau menghambatmu agar engkau tidak dapat meraihnya. Selanjutnya hadis yang ke-159 tentang mendidik istri. Ista'inu 'alan nisa'i bil 'uri, didiklah wanita-wanitamu dengan melucutinya. Fa inna ihdahunna idza kathurat thiyabuha wa ahsanat zinata a'jabal khuruj. Dengan melucutinya dari pakaian dan perhiasan yang indah-indah, karena sesungguhnya sebagian wanita itu apabila memakai atau memiliki pakaian yang banyak dan perhiasan yang bagus-bagus, mereka suka keluar. Rawahu Ibnu Addi an Anas radhiyallahu anhu. Riwayat Ibnu Addi melalui Anas radhiyallahu anhu. Lafaz al-uri dalam hadis ini maksudnya adalah melucuti atau tidak memberi perhiasan dan pakaian yang bagus-bagus. Makna yang dimaksud adalah jadikanlah sarana ini untuk mendidik wanita-wanita kalian agar mereka tidak suka keluar rumah. Apabila salah seorang dari mereka diberi pakaian dan perhiasan yang bagus-bagus, maka mereka lebih senang keluar, dan hal ini banyak mudaratnya daripada manfaatnya, kecuali jika karena hal yang penting dan disertai atau ditemani oleh muhrimnya. Hadis ini mengandung pengertian larangan bagi kaum wanita menampakkan perhiasan kepada lelaki lain, seperti yang diungkapkan dalam firman-Nya, wala yubdina zinatahunna illa libu'unatihin. Artinya, dan janganlah mereka, maksudnya mereka ini adalah kaum wanita, menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka, dan seterusnya hingga akhir ayat. Quran surat An-Nur ayat 31. Makna yang dimaksud bukan melarang mereka untuk berhias, akan tetapi melarang mereka sering keluar. Hadis yang ke-160 membahas tentang sebaik-baiknya perkara dan perbuatan. Istaqimu wa ni'ma anistaqamtum wa khairu a'malikum as-salatu wa lan yuhafidhu 'alal wudu'i illa kullu mu'minin. Rawahu Ibnu Majah an Abi Umamah. Beristiqomahlah atau teguhlah kalian. Sebaik-baik perkara adalah istiqomah, dan sebaik-baik perbuatan kalian adalah sholat. Tiada seseorang pun yang dapat memelihara wudhu selain orang mukmin. Riwayat Ibnu Majah melalui Abu Umamah. Lafaz al-istiqomah adalah teguh dalam ketaatan. Lafaz ni'ma anistaqamtum artinya sebaik-baik perkara adalah istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu
tatanazzalu 'alaihimul malaa'ikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqomah atau meneguhkan pendirian dalam ketaatan, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kalian merasa takut dan janganlah kalian merasa sedih, dan bergembiralah dengan surga yang dijanjikan oleh Allah kepada kalian. Quran Surat Fussilat ayat 30. Jadi sebaik-baik perbuatan kalian adalah sholat, dan tiada yang memelihara wudhu kecuali hanya orang mukmin. Makna yang dimaksud bukan wudhunya, tetapi sholatnya. Di sini disebutkan wudhu karena wudhu merupakan syarat yang terpenting bagi sahnya sholat. Hadis ini membicarakan tentang keutamaan ibadah sholat. Baik, kita cukupkan ngaji kitab Mukhtarul Ahadits An-Nabawiyah pada hari ini. Akhirul kalam, sebelum saya menutup ngaji kitab hari ini, alangkah baiknya kita bersama-sama membaca doa kafaratul majlis terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli syukran jazilan ala ihtimamikum. Arju minkum ma'assalamah. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.